Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang sangat baik sekali. Dari tadi pagi sampai saat ini ada rangkaian majelis ilmu yang insya Allah mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan untuk istiqamah menjadi orang-orang yang layak disebut fisabilillah karena mencari ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga berkenan melimpahkan karunia dan berkahnya kepada yang berketempatan Sahibul Bait. Di tempat ini kita bisa bersua untuk satu majelis yang insya Allah selain dihadiri oleh kita juga dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah, malaikat sayyarah yang bertugas untuk mencari halqa-halqa ilmu, kemudian mengitari halqa ilmu dan mendoakan semua orang yang ada di dalamnya agar mendapat ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adik-adik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mungkin untuk ta'arufnya sudah cukup karena tadi sudah disampaikan dan tidak banyak yang bisa saya sampaikan lagi, ya segitu-gitunya saya gitu ya, enggak lebih, kurangnya banyak gitu ya. Yang jelas kita lebih masuk sekarang ta'arufnya kepada materi yang insya Allah kita akan membahas tentang sirah nabawiyah sebagai landasan peradaban Islam. Sirah nabawiyah adalah segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari persoalan pribadi beliau, hal-hal yang sifatnya privat yang terkait dengan aktivitas, kebiasaan dan seterusnya, dan perilaku beliau bersama orang-orang yang menyertai beliau, yaitu generasi para sahabat Nabi, untuk menjalankan tugas yang teramat berat, yaitu amanah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyampaikan petunjuk Allah untuk seluruh manusia sebagai pedoman dalam segala bidang kehidupan manusia. Yang itu artinya esensi dari sirah adalah 23 tahun masa dakwah Islam, dimulai dari turunnya wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai ayat terakhir sampai beliau wafat. Selama 23 tahun itulah Rasulullah mengemban amanah dari Allah yang teramat berat. Amanah yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa langit, bumi, dan gunung-gunung sekalipun yang begitu kokoh dan kuat tidak sanggup. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Semuanya merasa tidak sanggup, merasa takut untuk mengemban amanah yang luar biasa dari Allah. Wa hamalhal insan, justru manusia yang kemudian mengembannya. Dan dari semua amanah itu yang terberat adalah risalah terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada pengganti sejak diturunkan sampai kiamat kelak. Yang artinya sejak diturunkan kepada Rasulullah, itulah petunjuk, satu-satunya petunjuk Allah yang dikekalkan oleh Allah setelah petunjuk-petunjuk yang lainnya
yaitu wahyu-wahyu diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu dihapus masa berlakunya, tidak lagi menjadi syariat Allah dalam kehidupan, karena Allah telah menggantikannya dengan yang terakhir, yaitu Al-Quran. Dan sejak itu Al-Quran menjadi satu-satunya petunjuk Allah untuk seluruh manusia agar bisa menjalani kehidupan dengan benar selama mereka hidup di dunia, sehingga bisa bahagia di dunia sekaligus bahagia di akhirat. Jadi manusia manapun yang ingin hidup seimbang, mencapai kebahagiaan atau kesuksesan dunia dan kebahagiaan akhirat, tidak punya pedoman lain selain Al-Quran. Dan karena sifatnya yang sangat berat ini, maka Rasulullah SAW mengemban porsi terberat untuk mengenalkan, menyampaikan, dan membuktikan. Ini yang kita sekarang ini kan sebenarnya cuma mengambil salah satunya saja. Kita ini hanya diminta untuk menyampaikan saja, mensyiarkan, dan membuktikan. Kita sudah tertatih-tatih, sekarang tertatih-tatih membuktikan kebenaran Al-Quran ini sedang generasi kita sekarang. Tapi Rasulullah mengenalkan kepada orang-orang yang sama sekali tidak mengenal sebelumnya, masyarakat jahiliyah yang tidak pernah kenal mal kitab wa mal iman, tidak pernah kenal kitab Allah, tidak kenal iman, tidak kenal tauhid, dari masyarakat yang gelap sama sekali. Rasulullah kenalkan itu, dan mengenalkan itu adalah tahap yang paling berat. Siapapun yang pernah menawarkan barang yang tidak pernah dikenal orang, susah. Orang tuh mikir-mikir dulu ini barang apa gitu. Kalau barangnya sudah terkenal sih gampang ya. Makanya untuk mengenalkan merek itu kan mahal biayanya. Iklan tuh mahal. Karena kalau orang sudah tahu gitu, kan enak mengenalkannya, cepet. Asal mau beli sabun, beli Lifebuoy contohnya, itu kan gampang karena sudah ada di kepala itu mereknya. Beli deterjen, beli rinso ya, padahal nggak mesti rinso. Pas datang bawa bukan rinso, diterima aja, nggak apa-apa, intinya kan deterjen sama. Nah, atau kalau dulu beli Indomie, padahal mereknya banyak, sudah beli Indomie aja. Nah itu dia mahal. Tetapi kalau barang itu belum pernah dikenal apa gitu, wah itu susah itu perjuangannya, mengenalkan barangnya apa, apalagi bagus atau tidak. Rasulullah perjuangan di sini, mengenalkan Islam ke tengah orang-orang yang tidak pernah mengenal sama sekali apa itu Al-Quran, apa itu wahyu, dan seterusnya. Mengenalkan, menyampaikan, memperjuangkan, sampai membuktikan. Ini yang penting, titik yang terakhir ini titik yang luar biasa. Rasulullah membuktikan selama 23 tahun bahwa kalau manusia berpedoman dalam hidupnya, berpedoman kepada wahyu Allah, maka mereka akan lebih baik dari siapapun. Pembuktian ini mahal sekali, sangat mahal. Apa artinya iklan dan seterusnya kalau buktinya kemudian jelek? Orang sekali tertarik, setelah itu nggak akan lagi. Islam ya. Dan kemudian Islam setelah itu 700 tahun bertengger, berada di panggung dunia, memimpin dunia. Tidak ada satupun kekuatan di dunia yang bisa menggeser posisi umat Islam dari tengah panggung dunia sebagai pemuncak peradaban manusia. Kaum muslimin pernah mengalami kemunduran di masa 700 tahun itu, tetapi ketika mundur sekalipun tidak ada satu kekuatan dunia yang bisa kemudian mengungguli, tampil mengungguli, tidak ada. Baru kemudian setelah itu perlahan-lahan umat Islam turun dari panggung peradaban dunia, dan umat yang lain yang naik, atau tepatnya barat. Nah, ketika kita tahu ada 700 tahun masa gemilang Islam, itu yang sering disebutkan ya, angka 700 tahun itu 7 abad, karena hitungannya sampai terusirnya kaum muslimin dari Andalus, dari Spanyol. Dan itu sekitar di abad 14, di abad 15. Padahal ketika kaum muslimin terusir di Andalus, dari Andalus, di belahan timur, setelah Baghdad runtuh, muncul Daulah Turki Utsmani, yang kemudian Turki Utsmani bertahan sampai akhir abad
abad lalu atau awal abad lalu, yaitu tahun 1900-an awal. Artinya sekitar 500 tahun, 400 sampai 500 tahun Daulah Turki Utsmani, dan masa kejayaan mereka sekitar 200 tahun dari 400 tahun itu. Sehingga sebenarnya kalau kita tambahkan itu tidak 700 tahun. Umat Islam itu memimpin dunia sekitar 900 tahun. Dan perlu dicatat, tidak ada kekuatan dunia yang pernah memimpin di puncak dunia selama ini. Tidak pernah ada. Baca sejarah dinasti-dinasti besar, penguasa-penguasa besar di dunia, tidak ada yang sampai 900 tahun. Silih berganti, tidak ada. Yunani, Romawi, Persia, dan seterusnya, mereka memimpin dunia tidak sampai selama ini. Persia hanya sekitar 450 tahun, Romawi sekitar 500 sampai 600 tahun, tapi peradaban Islam sampai 700 tahun, bahkan 900 tahun. Dan selama 900 tahun itu bukan atas nama etnik, bukan atas nama bangsa, tapi atas nama agama. Secara etnik menarik, berubah-ubah. Pertama kali yang mengangkat Islam etniknya adalah Arab. Kemudian ketika melebar, menyebar, kita lihat di masa Bani Umayyah, Arab begitu dominan, kuat secara etnik. Tapi ini adalah peradaban Islam, bukan peradaban etnik atau bangsa. Bukan. Kekuatannya ada pada pada agama. Sehingga ketika masyarakat Arab sebagai masyarakat awal, berbangsa awal yang memeluk Islam, kemudian menyebarkan Islam ke tetangganya, yang pertama kali matang adalah yang terdekat, yaitu bangsa Persia. Persia masuk Islam, bahasa Parsi hilang, tidak lagi digunakan sehari-hari. Ini menarik. Ada satu bahasa yang digunakan selama 400 tahun sebagai bahasa sebuah negara besar, itu bisa tidak dipakai setelah sekitar 20 tahun bangsa itu dikuasai oleh Islam. Indonesia itu dijajah Belanda konon 350 tahun, tapi lidahnya sekarang bahasa Indonesia, enggak bahasa Belanda kita, enggak mudah. Tapi ketika Umar bin Khattab menaklukkan Persia hanya 10-20 tahun, semua wilayah Persia yang berbahasa Persia, dan itu sudah 400 tahun, itu tidak lagi digunakan. Mereka menggunakan bahasa Arab. Mereka tidak lagi suka membaca dongeng-dongeng Persia, tapi membaca Al-Quran. Bahkan tata bahasa Arab yang kita kenal dengan nahwu dan sharaf itu berkembang justru di wilayah Persia, karena mereka orang-orang yang bukan Arab ingin tahu Arab, akhirnya mereka harus punya kaidah bahasa. Maka kaidah bahasa, gramatikal Arab itu diciptakan di wilayah Persia. Kalau orang Arab sih nggak perlu grammar kan? Ya iyalah, orang Arab sudah ngomong Arab langsung, nggak pakai kaidah. Kaidahnya udah terbentuk. Kayak kita lah, orang Indonesia gitu ya, karena udah merasa bisa bahasa Indonesia. Kalau ujian tata bahasa Indonesia bisa berantakan tuh. Ya, mengakui kan? Nah itu dia. Karena tanpa pakai tata bahasa Indonesia kan kita sudah paham bahasa Indonesia. Tapi orang yang tidak paham bahasa Indonesia, mau tidak mau dia harus punya tata bahasa supaya bisa menguasai bahasa Indonesia kan gitu. Kita nggak perlu. Begitu juga gitu. Akhirnya apa? Persia itu kemudian katakanlah menggantikan bangsa Arab untuk kemudian menjadi penunjang Islam. Mereka pendukung Islam. Ketika Persia berjalan, di saat yang sama Islam melebar lagi ke Turki, ke etnik Turki, masyarakat Turkmenistan, yang Tantan ujungnya Uzbekistan, gitu, Dagestan, itu kan masyarakat asli Turki. Yang kemudian mereka semakin mendekat ke wilayah tengah. Kemudian mereka masuk di Asia Kecil, gitu, mendiami dari Asia Kecil, kemudian masuk ke Baghdad. Akhirnya ketika bangsa Persia sudah 100-200 tahun, mereka kemudian naik di permukaan, mewakili wajah peradaban Islam. Dan kita tahu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, itu orang-orang yang latar belakangnya justru Persia, artinya dari daerah-daerah sana. Tapi kemudian yang muncul setelah itu adalah Turki Seljuk. Jadi bangsa Arab sudah, bangsa Persia sudah, bangsa Turki sudah. Di wilayah barat, ketika Islam masuk ke
Afrika Utara, bangsa Koptik yang masuk Islam bersama bangsa Arab di Mesir, kemudian mereka yang memunculkan atau mewakili wajah peradaban Islam. Semakin ke Afrika, masuk ke Afrika ke barat, Afrika Utara bagian barat, ke Aljazair, ke Tunis, ke Aljazair, ke Maroko, maka kemudian bangsa Amazigh atau bangsa Barbar itu kemudian mereka yang naik mewakili wajah peradaban Islam. Sehingga kalau kita menyadari yang membawa Islam ke Spanyol, ke Eropa, itu bukan lagi orang Arab. Sebenarnya mayoritasnya adalah orang-orang Barbar. Lihat, Islam ini dibela oleh berbagai etnik. Bukan karena etnik, tapi karena Islam. Karena setelah mereka masuk Islam, mereka tidak melihat masalahnya kami adalah orang apa, tapi kita adalah Muslim. Ini keunikan peradaban Islam. Sehingga panjang usia peradaban Islam itu. Dan kemudian kita tahu bangsa berikutnya ketika ada kemunduran di masa perang salib, yang tampil membela Islam di masa itu adalah etnik Turki, yaitu keturunan Saljuk, Nuruddin Zanki, dan etnik Kurdi, Kurdistan, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Islam ini, peradaban Islam ini ditopang oleh berbagai etnik, dan etnik-etnik besar di dunia sudah mewakili wajah peradaban Islam. Yang belum adalah etnik Melayu, Jawa. Kita belum mewakili wajah peradaban Islam. Jadi kalau Islam ini pernah dijayakan oleh bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Turki, bangsa Kurdi, kemudian bangsa Koptik, bangsa Amazigh atau Barbar, yang belum itu adalah Melayu dan Jawa. Belum. Ini giliran kita ini sebenarnya. Nah, ini keunggulan dari peradaban Islam. Sehingga begitu luar biasa. Dan terakhir tentu kembali ke Turki, ya, Turki Utsmani. Nah, besarnya peradaban Islam ini sebenarnya yang menjadi kuncinya adalah fondasinya. Dan fondasi itu ada di 53 tahun masa awal Islam. 53 tahun masa awal Islam itu terdiri dari dua masa yang sebenarnya berkelanjutan, atau dua periode, yaitu periode nubuwah 23 tahun masa Nabi SAW berdakwah, dan periode Khulafa Rasyidin atau 30 tahun masa kekhilafahan 4 khalifah pengganti Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sehingga totalnya 53 tahun. Jadi kalau kita melihat hasilnya tadi, kebesaran itu tidak akan tercapai kalau tidak memiliki landasan yang kokoh di 53 tahun ini. Inilah yang harus menjadi acuan umat Islam sepanjang masa. Kalau ingin memahami mengapa kita saat ini begini dan bagaimana kita bisa kembali bangkit. Kita pernah mengalami kejayaan besar. Ini persoalannya. Artinya umat Islam itu pernah membuktikan sebagai sebuah umat yang besar. Dan ketika kita merasakan ada kemunduran ini bisa kita atasi. Artinya kebangkitan itu bukan satu hal yang mustahil. Karena kita punya masa lalu yang telah terbukti bahwa kita pernah meraih kejayaan. Dan kejayaan itu landasannya adalah yang sekarang pun menjadi prinsip kita sebenarnya. Walaupun kita belum sepenuhnya memegangnya sebagai landasan. Ini masalahnya itu. Kita semua sekarang yakin ketika kita berislam, model kita adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Kan itu. Kita semua pasti begitu. Ingin sesuai dengan sunnah Rasulullah. Bahasa itu kan bahasa sudah sangat umum sekali, bahasa yang sangat lazim sekali disampaikan oleh siapapun ketika ingin menunjukkan identitas keislaman yang baik dan benar. Kita ingin menjadi muslim yang sesuai dengan Rasulullah SAW dan generasi sahabatnya. Kan itu. Cuma bagi kita ini sebenarnya itu masih lebih pada slogan ketimbang betul-betul sebagai sebuah landasan
yang nyata, yang konkret. Karena apabila kita betul-betul sudah menjadikannya sebagai landasan, kita akan mencapai atau akan meraih pencapaian-pencapaian besar dalam kehidupan kita. Karena Imam Malik pernah mengaitkan masa kini dengan masa lalu dengan kata-katanya seperti ini. La yuslihu akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Imam Malik mengatakan demikian. Imam Malik hidup atau wafat di akhir abad kedua. Di abad itu tentu dibanding dengan abad sebelumnya sudah ada kemunduran. Imam Malik memberikan satu kaidah yang sangat penting bagi kita, bahwa generasi belakangan umat Islam, termasuk kita kan, generasi belakangan kita sudah 1400 tahun lebih dari masa Rasulullah SAW. Generasi belakangan umat Islam tidak akan bisa memperbaiki keadaannya, tidak akan bisa bangkit kembali kalau bahasa kita sekarang, kecuali apabila menyadari dan meniti anak tangga yang telah melahirkan kemajuan generasi awalnya. Artinya Imam Malik meminta kita coba bercermin ke generasi awal Islam, bagaimana mereka lahir dari sebuah masyarakat yang bahkan jahiliyah itu petunjuk Allah aja nggak ada, belum ada kan baru ada setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun. Artinya dari masyarakat yang tadinya jahiliyah itu bisa lahir dan kemudian muncul menjadi sebuah kekuatan besar. Kalau kita tidak bercermin kepada generasi ini, maka kita tidak akan bisa bangkit dari keterpurukan kita. Artinya kita akan kehilangan jejak, kita akan kehilangan langkah untuk mencapai kebesaran kita. Jadi Imam Malik rahimahullah memberikan kaidah ini, dan ini penting bagi kita, sehingga kita mau tidak mau memang harus membaca kembali, membaca ulang. Saya tidak mengajak kita kembali ke masa lalu, enggak. Dalam arti kita kembali ke masa lalu itu bahwa kehidupan kita yang sekarang yang udah anggap aja tidak ada, kita pakai onta lagi, kita pakai, ya enggak begitu, enggak usah begitu. Untuk kembali ke masa lalu itu bukan berarti menggunakan fasilitas masa lalu, enggak usah pakai WhatsApp, enggak usah kayak apa gitu. Ya, jadi pakai kentongan gitu kemana-mana keliling, kalau ada acara pengajian, kalau sekarang broadcast kan bla bla bla, enggak usah begitu. Kembali ke masa lalu bukan begitu, gitu ya. Karena bukan masalahnya bukan di perangkatnya, tapi persoalannya adalah secara sederhana dalam bahasa Al-Quran di kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah kebangkitan, di sunatullahnya, aturan-aturan Allah tentang kelahiran dan kebangkitan sebuah masyarakat dan kemunduran atau keruntuhan sebuah masyarakat. Di situ letaknya, itu yang kita pelajari, gitu ya. Kita harus pelajari itu di situ. Nah, dalam 53 tahun kita bisa lihat gambar ini ya. Ini saya tidak sampai 53 tahun, 40 tahun sajalah. Artinya saya counting sekitar 13 tahun. Ini terhitung dari masa Rasulullah 23 tahun, kemudian masa Abu Bakar dan Umar berarti 12 tahun, berarti 25 tahun. 25 berapa? 23 tambah 12 berarti 35, ditambah 5 atau 6 tahun masa Utsman bin Affan, gitu ya. Sampai masa Utsman bin Affan saja, ini artinya sekitar 40 tahun usia Islam, kita bisa lihat yang hijau itu adalah semenanjung Arabia, yang hijau. Semenanjung Arabia, dan ada dua kota di situ yang tertulis, yang atas Madinah, yang bawah Mekah. Islam itu lahir di Mekah, berkembang di Madinah. Dari dua titik itu. Nah, selama 23 tahun, ingat 13 tahun pertama itu sepenuhnya di Mekah. Rasulullah hanya 10 tahun di Madinah kan. Selama intinya berkembangnya Islam itu kan setelah Rasulullah pindah ke Madinah. Berarti dalam 10 tahun perkembangan Islam itu seluruh jazirah Arab yang hijau itu sudah di bawah kendali Islam. Ini tidak mudah. Di situ ada ratusan suku. Ketika Rasulullah hidup ada ratusan suku, dan setiap suku itu terpisah dari yang lain secara mandiri, independen. Artinya dalam konsep kesukuan tidak ada
satu wacana bagaimana kita bersatu menjadi satu kekuatan besar. Kesukuan itu, jahiliyah itu kan titik kelemahannya itu di situ. Mereka itu di wilayah yang segini sempit sebenarnya, karena yang bisa didiami sedikit. Ini kan lebih banyak padang pasirnya, Saharanya, Jazirah Arab itu. Bahkan yang di sebelah bawah, tengah, itu ada yang disebut dengan Ar-Rub Al-Khali. Ar-Rub Al-Khali itu empty quarter ya. Seperempat Jazirah Arab itu Sahara. Yang di situ saja seperempatnya. Yang di lain masih ada lagi Sahara-Sahara yang lain. Artinya yang bisa didiami sedikit. Tapi dari tempat yang bisa didiami itu yang terbatas, ada ratusan suku, dan masing-masing suku itu merasa besar sendiri. Mereka tidak mau bergabung atau tunduk, apalagi tunduk kepada suku yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Suku-suku Arab ini itu mereka merasa besar di dalam lingkungannya sendiri. Intinya seperti katak dalam tempurung lah. Mereka merasa hebat di kandang. Tapi kalau sudah main keluar, wah kecil mereka. Artinya orang-orang Arab ini kan di luar mereka, di sekitar mereka ini kan kerajaan-kerajaan besar. Sebelah atas Irak, gitu ya. Kemudian sebelah atas ke kiri kanan, maksud saya Persia. Itu adanya. Yang di sini itu adalah Persia, Faris, Persia sampai ke Irak sini. Ini daerah konflik antara Persia dengan Romawi. Ini Romawi, gitu ya. Ini Mesir, gitu ya. Terus kemudian ini Nuba, ini kerajaan besar Afrika. Di sini adalah Habasyah, gitu ya. Dan di sini adalah Afrika Utara. Di sini Laut Mediterania, dan ini adalah Romawi, Bizantium. Dari sini melebar sampai ke Syam. Jadi orang-orang Arab ini merasa besar di sini saja. Tapi kalau keluar sedikit, mereka tidak dianggap sebagai sebuah kekuatan. Karena mereka itu kecil-kecil aja kan sebenarnya. Tapi bagaimana Rasulullah dalam 10 tahun membuat satu kekuatan bersama, membentuk umat dengan menundukkan seluruh kabilah yang ada di sini dengan di bawah satu bendera atau panji Islam. Dan kemudian ketika mereka bersatu, semua kekuatan dunia itu terbuka matanya bahwa kekuatan yang dibangun oleh Rasulullah, yang tadinya bahannya itu kan sama, bahan bakunya itu kan orang-orang jahiliyah, yang ketika mereka jahiliyah berhadapan dengan Romawi Persia itu diledek. Ketika Raja Romawi, Raja Persia menerima surat dari Rasulullah, itu kan dia hanya melihat ini surat dari kepala suku di Arab kan gitu. Dia marah besar. Dia bilang apa? Ini siapa budakku yang ngirim surat padaku? Karena bagi dia semua orang Arab itu udah kayak budak gitu. Artinya mereka itu untuk makan aja perlu aku suapi, untuk aman aja minta perlindungan padaku. Sekarang ngirim surat itu kan juga melanggar sebuah titik kesakralan yang sangat tinggi. Itu akan sama dengan menyamaratakan kan, dan menganggap dirinya sama. Itu nggak mau. Persia nggak mau. Kaisar Persia itu nggak mau. Sehingga ketika surat dari Rasulullah itu dibacakan, apalagi isinya kan luar biasa. Kalau kita melihat redaksi ya, ucapan Rasulullah waktu itu, aslim taslam, terimalah Islam maka engkau selamat. Itu kan malah mengancam. Itu marah luar biasa. Ini budakku ngirim surat padaku. Nah, dia belum bisa membaca kekuatan perubahan. Ini bukan lagi jahiliyah, orang Arab jahiliyah. Setelah mereka digembleng oleh Rasul dengan Islam, sudah jadi singa semua. Ketika pasukan Muslim datang ke Persia, itu kan jenderal terbesar Persia, Rustum itu kan sampai ngundang, nggak percaya kalian mau perang, ini beneran nih, diundang berkali-kali, nggak cukup sekali, karena nggak percaya. Selalu pertanyaannya, sebenarnya kalian datang ke sini tujuannya apa sih? Kalian mau makan? Berapa jumlah kalian sih? Sekian ribu. Oke, nanti setiap kepala dari pasukan kalian akan kukasih sekian keping emas. Perwiranya berapa? Akan kukasih sekian keping emas. Udah pulanglah, nggak usah perang. Begitu kan? Allah. Sedangkan permadani Persia ya, itu dari sutra, kemudian kalau kata itu karpet merah gitu kan, supaya orang itu gentar dulu gitu kan, dengan kemudian segala atributnya gitu. Rabi bin Amir tahu ini izzah Muslim diuji nih, makanya ketika dia sampai di ujung karpet itu harusnya kan turun secara protokoler gitu kan, tapi kata Rabi, aku nggak mau turun, aku tidak masuk dalam protokol kalian. Artinya aku kan yang diundang, terserah aku mau datang, kalau nggak aku pulang kan gitu. Akhirnya dia nggak turun dari untanya. Terus apa? Rabi tahu ini izzah Islam jadi, maka dia turunkan tombaknya,
dengan ujung tajamnya itu menempel di karpet itu, dan sambil jalan untanya itu sambil digeser ini di bawah. Coba itu sampai di depan itu, kata apa namanya, kan sudah ada tempat duduknya, ada tempat duduknya lebih rendah dari Jenderal Rustum. Kata Rabi bin Amir apa? Aku heran dengan kalian. Bagaimana sesama manusia kalian anggap berbeda, satu di atas satu di bawah. Kami, jangankan dengan antara kami, dengan pemimpin kami yang tertinggi sekalipun, dengan khalifah kami duduk sejajar. Karena ini, wah itu luar biasa. Kalau aku nggak duduk sejajar, aku nggak mau. Ini kan dia supaya izahnya diruntuhkan, kan duduknya lebih rendah dari jenderal. Aku nggak mau. Itu kan. Baru kemudian bertanya, maladzi ja'akum? Apa yang membuat kalian datang kemari? Untuk apa tujuan kalian? Kamu ingin tahu? Aku jawab. Kata dia, Jina, kami datang kemari bukan untuk kami datang untuk memerangi kalian bla bla bla. Itu bahasa hati, itu bahasa terlalu bahasa rendah. Ini bahasanya bahasa tinggi. Innallaha ta'asana, Allah lah yang mengangkat kami di posisi ini dengan iman, dengan dini, dengan agama. Apa? Linukhrija man sya'a min ibadatin nas ila ibadati rabbin nas. Allah lah yang mengangkat kami di posisi ini untuk membebaskan manusia dari penghambaan antara sesama manusia menuju penghambaan manusia kepada Allah semata. Wa min jawril adyan ila adil Islam, dan membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama yang ada menuju keadilan Islam. Wa min dikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah, dan membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju keluasan dunia dan akhirat. Coba mau ngasih duit bagi kami nggak ada apa-apanya kan? Kami justru ingin membebaskan kalian dari belenggu emas, perak itu menuju keluasan dunia dan akhirat. Ini bahasa delegasi, bahasa diplomasi seorang wakil pasukan Muslim di hadapan. Jelas sudah berubah sekali dari masyarakat Arab jahiliyah. Itu nggak mungkin ada visi seperti itu visi Islam yang mengajarinya Islam. Di situ kaget terus tuh. Ini orang-orang ini belajar dari mana kok jadi beda gitu. Dipanggil lagi, dia ingin jenderalnya sekalian. Khalid bin Walid menghadap. Kata Khalid, kamu mau apa lagi? Kata Khalid, ini berkali-kali udah. Sudahlah, kalau kalian tidak mau, satu, menerima Islam. Kedua, kalian tidak perlu perang, tapi tunduk di bawah wilayah Islam, menyerah gitu. Ya, kita perang. Dan kau perlu tahu, kami membawa orang-orang yang lebih mencintai kematian ketimbang orang-orangmu yang ingin keluar dari peperangan ini dengan kehidupan. Coba bayangkan. Wah, ini visi besar. Ini yang diubah oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam sekejap Persia itu nggak 10 tahun loh. Satu imperium besar itu tidak perlu sampai 10 tahun untuk kemudian tunduk di bawah wilayah Islam. Itu Persia. Romawi juga begitu di sini, sama. Tidak perlu 10 tahun. Umar itu menggarap Persia Romawi itu sekaligus. Jadi ketika perang itu, Umar tuh nggak satu-satu itu, nggak. Sekarang Persia digarap, Romawi digarap, dua-duanya. Jadi kalau perang itu sekarang mau menghadapi siapa nih? Ini yang menjadi biang masalah dunia ini, Cina dengan Amerika. Contohnya kalau begitu Pak. Udahlah, kita ini daripada menjadi biang dunia, kita tundukkan aja biar dunia aman, gitu kan. Ini umpamanya nih. Untuk itu apa? Proyeknya enggak, rencananya kita Amerika dulu baru Cina, enggak, dua-duanya ya kita garap nih sekalian. Jadi sekaligus Amerika ditundukkan, Cina ditundukkan gitu kan, bareng-bareng. Itu kebayang nggak itu sekarang itu kalau proyeknya seperti itu? Gitu. Umar tuh dulu dua-duanya ini. Jadi dua-duanya ini dalam 7 tahun semuanya beres oleh Umar bin Khattab. Dan itu setelah itu bahasa Persia, bahasa Romawi tidak lagi dipakai di seluruh wilayah itu. Orang-orang di daerah itu kemudian lebih suka bahasa Arab, lebih suka bahasa Al-Quran. Orang Indonesia aja udah sekian tahun nggak terlalu suka bahasa Arab. Buktinya nggak bisa bahasa Arab. Ini salah. Dan hanya satu generasi kemudian dari sini tuh muncul kemudian ulama-ulama besar. Jadi ulama-ulama besar Islam itu dari daerah Irak, daerah Persia, daerah-daerah Mesir itu banyak. Di abad kedua itu ulama-ulama dari daerah itu banyak sekali.
Itu artinya kalau ulama kan sudah sampai guru besar gitu ya. Jadi bukan sekedar belajar bahasa Arab kayak awalnya gitu. Ini sudah jadi guru besar bahasa Arab lagi gitu. Itu kan nggak mudah, itu prosesnya lama kan melahirkan guru besar kan. Nah kalau generasi ini kemudian oke lah, yang generasi ini baru belajar bahasa Arab tapi anak-anaknya kemudian sudah menjadi guru besar bahasa Arab semua, itu kan dahsyat gitu. Nggak kebayang gitu ya. Nah jadi pentingnya 53 tahun era keemasan Islam itu karena memang ini adalah acuan, ini patokan, ini landasan bagi kita semua. Dan Rasulullah SAW secara jelas, gitu, eksplisit, jelas sekali dalam hadis yang menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin, gitu ya. Jadi ketika Rasul meminta umat yang mengikuti sunnah Rasulullah, itu Rasulullah tidak berhenti sampai di situ. Rasulullah juga minta agar umatnya mengikuti sunnah khulafa rasyidin. Lah, bukankah cukup dengan mengikuti sunnah Rasulullah? Nah, sekarang kepentingan sunnah itu apa? Atau pengertian sunnah itu apa? Ini jadi masalah. Sekarang ini ada semacam reduksi, pengurangan makna sunnah. Sunnah itu hanya dikaitkan atau sering hanya dikaitkan pada persoalan-persoalan ibadah semata. Padahal sunnah Rasulullah itu tidak hanya terkait ibadah. Karena kalau ibadah, Rasulullah tidak perlu minta umatnya mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Lah ibadah khulafaur rasyidin apa bedanya dengan Rasulullah? Kan nggak ada bedanya. Emang ada yang beda? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berbeda ibadahnya dengan Rasulullah? Nggak mungkin lah. Kalau berbeda dalam ibadah repot kita, kan gitu. Tidak lagi benar ibadahnya kalau beda gitu. Nah, Rasulullah meminta agar kita mengikuti sunnah beliau, sunnah khulafaur rasyidin, karena memang makna sunnah itu luas. Sunnah itu kan sebenarnya tariqah maknanya. Tariqah itu kan cara, gitu kan. Artinya pendekatan. Pendekatan Rasulullah SAW itu kan bukan hanya dalam ibadah. Lah Rasulullah SAW menata masyarakat bagaimana? Rasulullah memenangkan pertarungan dengan Quraisy itu seperti apa? Apakah hanya dengan perang? Oh tidak, tidak hanya perang. Berarti sunnah mencapai kemenangan itu tidak hanya pakai perang. Rasulullah memanage, masa contohnya apa? Mengendalikan opini. Kalau bahasa kita sekarang, Rasulullah itu melakukan perang media. Jadi ada semacam, kalau sekarang tuh lagi rame proxy war gitu kan. Rasulullah melakukan perang opini, perang media, perang isu dengan Quraisy. Jadi bukan sekedar perang fisik. Dan itu penting perang media. Lah sekarang itu kita betul-betul ya, kita secara fisik sih sehat-sehat aja, tapi sebenarnya secara opini kita ini udah habisi betul kan. Dihabisi betul. Sekarang itu asal nama tertentu gitu masuk ke imigrasi Singapura, dilihat lama-lama itu, wah, nama ini agak mencurigakan. Kenapa? Karena nama itu identik, nah itu dia, dengan teroris, identik dengan apa? Itu intinya, identifikasi teroris itu lebih dekat kepada yang berbau Islam. Ini mau tidak mau yang sedang dilakukan sekarang tuh itu. Dan orang yang cenderung dekat kepada agama itu yang semakin dianggap potensi kekerasannya, radikalnya semakin kuat. Kalau jenggotnya semakin panjang, kayak Ustaz Nur Rahman, kalau semakin lama semakin panjang, itu semakin dicurigai. Oh jangan-jangan semakin radikal dia sekarang. Padahal jenggot panjang ini radikal apa hubungannya? Emang dia tumbuh begitu alamiah saja gitu kan. Terus kemudian kalau sering ke masjid, oh dia tadinya jarang ke masjid, sekarang sering ke masjid. Oh jangan-jangan dia sudah terkena. Orang sering ke masjid malah jadi dicurigai. Belum lama, beberapa waktu lalu, ada seorang ibu-ibu yang membaca Al-Quran di stasiun sambil menunggu kereta. Itu malah diinterogasi. Ibu ikut ajaran apa? Loh, seorang muslimah membaca Al-Quran di stasiun ikut ajaran apa? Padahal kan ini kan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah saya baca dimanapun seharusnya bahkan. Ana al-laili wan nahar, di sepanjang siang dan malam. Kan seharusnya begitu. Seharusnya zikrullah itu, ingat kepada Allah itu tidak putus. Orang yang membaca, jadi kalau orang membaca komik malah itu wajar dan lumrah, itu baca Quran malah aneh. Aneh gitu kan. Emang lebih berbobot mana baca Al-Quran dan baca komik ibarat atau novel gitu ya. Apa yang salah? Maksudnya yang penting masalah opini itu ya. Kenapa ketika orang kan yang baca lain-lain, baca WhatsApp banyak, tapi kan
nggak pernah dipermasalahkan. Berarti kan memang tidak ada opini kalau orang baca WhatsApp itu bermasalah. Tapi kalau baca Al-Quran, ibu ngaji di mana? Ikut paham apa? Luar biasa ini. Emang baca Al-Quran pakai paham apa? Yang salah kamu muslim bukan? Seharusnya setiap muslim itu tidak pernah puas, tidak pernah kenyang dengan membaca Al-Quran. Kan begitu. Al-Quran itu kan satu-satunya bacaan yang tidak akan pernah membosankan. La yakhlaq min kasratir dzikr, kata Ali. Dia tidak akan pernah lusuh karena sering dibaca, sering diulang. Itu Al-Quran. Coba baca buku apapun, ibu kalau udah 5 kali tamat baca buku itu, bukan 5 kali. Gitu ya. Saya baca Kopingho udah sekian tahun aja masih udah ingat, dan kalau diulang nggak mau, saya malas panjang. Gitu lah, untuk dulu lah gitu ya. Padahal itu kan enak, heroik sekali kan Kopingho juga, yang tahu lah ya, yang nggak tahu sih nggak tahu. Pendekar Pulau Es itu kan ceritanya tuh. Tapi kalau baca Quran setiap bulan hatam pun nggak akan bosan kok. Kok kenapa orang membaca Al-Quran di stasiun malah dianggap aneh? Pertanyaan ini interrogatif, sangat interrogatif. Ini real, ini pengalaman jemaah kita lah gitu ya. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah, kita kembali, mengikuti sunnah Rasulullah itu tidak hanya terkait dengan ibadah. Sunnah itu artinya tariqah, artinya cara, jalan, jejak, pendekatan Rasulullah. Pendekatan dalam hal apa? Bukan hanya dalam hal ibadah. Dalam membangun masyarakat, gitu ya, membangun kekuatan ekonomi. Ketika Rasulullah ke Madinah, tantangan utama di antara tantangan besarnya di dalam kota Madinah adalah apa? Adanya kekurangan logistik di Madinah. Artinya daya tahan umat itu terancam karena suplai makanan dari luar itu berkurang gara-gara para pedagang dari luar itu takut berdagang di Madinah karena Madinah sudah menampung Rasulullah sebagai lawan Mekah. Para pedagang itu tidak ada yang mau benturan dengan Mekah, sehingga ketika Madinah pro Rasulullah mereka jaga-jaga jarak. Akhirnya suplai makanan ke dalam berkurang. Di dalam sendiri waktu itu perekonomian didominasi oleh Yahudi. Dan orang-orang yang muhajirin itu kan berarti ada pertambahan penduduk, sehingga apa? Makanan berkurang, suplai dari luar terhenti, dari dalam sudah berkurang, ditambah banyaknya orang. Artinya apa? Ini ancaman besar bagi Rasulullah SAW, bagi Islam waktu itu. Bagaimana kemudian dari segi ketahanan pangan bisa terjaga? Apa yang dilakukan Rasulullah? Nah itu dia. Ini dia sunnah dalam menjaga ketahanan pangan bagaimana? Sebenarnya itu ada sunnahnya, itu tetap disebut sunnah gitu. Ternyata Rasulullah menggunakan kedekatan apa? Silaturahim gitu. Artinya secara modal ekonomi sedikit, tapi dengan silaturahim, dengan ukhuwah, dengan apa? Secara ekonomi tertanggulangi. Karena orang yang punya satu porsi makanan itu dibagi 2, kan begitu. Itu kan otomatis kan menjadi hemat, kan begitu. Dan kalau satu porsi makan dibagi 2, mungkin tidak akan kenyang seperti biasa, tapi juga tidak akan kelaparan kan. Nah gitu, dalam kondisi normal, apalagi ketika iman meluap-luap, nggak apa-apa dengan saudaraku, kan begitu. Coba begitu. Tapi Rasul tidak hanya berhenti di situ. Yang kemudian Rasul ingin lakukan adalah apa? Bagaimana menguatkan posisi pasar kaum muslimin. Dan tantangannya lagi adalah pasar yang terbesar di Madinah adalah pasar milik Yahudi. Rasulullah tidak pernah menyetop, dalam arti tidak pernah membatasi interaksi, transaksi dan seterusnya antara kaum muslimin dengan Yahudi dalam masalah muamalah dalam dagang. Artinya pasar Yahudi tetap terbuka untuk kaum muslimin sekalipun. Tapi Rasulullah tentu tidak bisa mengandalkan pasar Yahudi untuk mencukupi kebutuhan kaum muslimin, maka Rasulullah membuat pasar di Madinah. Ini menarik kalau kita baca Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah. Rasulullah membuat pasar. Dan pasar ini sekaligus menjadi pasar percontohan bagaimana sebuah pasar Islami. Segala mekanismenya dan seterusnya transaksinya. Yang menarik, dalam kurun waktu 1 tahun tanpa Rasulullah menutup peluang transaksi dan muamalah dengan orang-orang Yahudi, artinya persaingan dibuat terbuka oleh Rasulullah. Orang Yahudi silakan dengan pasar kamu, kita dengan pasar kita, dalam arti ayo kita bersaing, sehat, terbuka. Dalam 1 tahun pasar Yahudi Bani Qainuqa, pasar terbesar di Madinah itu kalah. Pedagang-pedagang dari luar lebih suka berdagang di pasar kaum muslimin yang dibentuk oleh Rasulullah SAW ketimbang di pasar Yahudi. Artinya pelanggan
supplier dan seterusnya itu lebih banyak di pasar kaum muslimin. Kenapa? Karena lebih fair, lebih adil, lebih menguntungkan dan seterusnya. Bayangkan pasar bersaing dengan pasar Yahudi aja Rasulullah cukup 1 tahun saja. Itu sunnah loh ya, sunnah Rasulullah. Karena itu terkait erat nanti dengan masalah ketahanan pangan, dengan ekonomi dan seterusnya. Jadi sunnah Rasulullah itu kan terkait dengan masalah ekonomi, administrasi pemerintahan, bagaimana mengatur kepegawaian, bagaimana gaji dan seterusnya, kekayaan negara, bagaimana menggunakannya. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah sunnah, menata itu semua adalah sunnah Rasulullah SAW. Makanya kenapa Rasulullah meminta agar tidak berhenti pada sunnah beliau, tapi juga dengan sunnah Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Karena aspek-aspek ini berkembang. 23 tahun Rasulullah memimpin, gitu ya. Itu kan belum sepenuhnya katakanlah pencapaiannya adalah pencapaian yang sangat gemilang, gitu ya. Karena itu kan berkembang. Kekuasaan atau wilayah, pasar, bahkan kemudian lahan tanah itu berkembang di zaman Umar ketika tadi menguasai Persia Romawi. Contohnya masalah lahan, ada jutaan hektar lahan subur yang kemudian semuanya milik negara. Coba negara tiba-tiba memiliki jutaan hektar. Itu dalam kurun waktu kan hanya sekitar 4-5 tahun setelah Rasulullah wafat. Itu kaget loh ya, gimana mengelola jutaan hektar itu. Nah, Umar kemudian menerapkan sistem agraria yang disebut dengan jaribah, dan dengan pengelolaan yang sangat luar biasa, sehingga dalam kurun waktu sebelum Umar cuma 10 tahun memimpin, dan di tahun ke-7 semua sistem itu sudah berjalan dan menghasilkan. Artinya Umar itu tidak sampai meninggal dulu baru kemudian semuanya kelihatan sukses. Itu sudah terasa kesuksesannya ketika Umar masih hidup. Tidak ada dari jutaan hektar lahan itu, tidak ada lahan yang menganggur, tidak ada lahan tidur. Semua lahan negara itu produktif dan itu menghasilkan feedback ataupun umpan balik yang sangat luar biasa, menopang ekonomi Islam yang sangat luar biasa. Sehingga kas negara itu melimpah sekali di zaman Umar bin Khattab. Itu dampaknya karena sistem agraria ini. Sekarang pertanyaannya kita, Indonesia itu punya lahan tidur nggak? Ya. Apa yang buat lahan itu tidur sih? Kan pertanyaannya, jangankan lahan yang di kampung-kampung itu, yang di jalan protokol, coba lihat Gatot Subroto, masih ada lahan-lahan tidur itu. Sayang sekali itu lahan itu. Ya dibangun enggak, dibiarkan begitu aja. Di sini aja masih ada kok lahan-lahan tidur. Jadi jutaan hektar di zaman Umar itu kan, kenapa konsepnya? Kenapa begitu? Karena Umar melihat sebagai pemimpin, dialah yang bertanggung jawab kepada Allah bahwa lahan negara yang merupakan kekayaan negara itu harus bisa bermanfaat seluas-luasnya untuk masyarakat, untuk kecukupan rakyat, agar setelah rakyat cukup secara ekonomi, kebutuhan dasarnya terpenuhi, mereka tenang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan hidup itu. Artinya dengan motivasi apa Umar sampai melakukan itu semua? Agar rakyat semuanya betul-betul tercukupi kebutuhan dasar mereka, minimal kebutuhan dasar. Mereka sampai di tingkat kenyamanan dalam menjalani kehidupan, agar apa? Semuanya bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat orang diantaranya orang tidak khusyuk, tidak bisa beribadah kepada Allah? Karena keterbatasan dan kekurangan ekonomi. Kita tidak berbicara, itu kan masalahnya iman. Enggak semua orang di level iman yang bagus dan tinggi, sehingga kekurangan ekonomi itu bisa ditutup oleh keimanan. Enggak semua. Kebanyakan orang mah justru enggak begitu. Kebanyakan orang itu bisa, imannya itu bisa terangkat kalau perutnya pun juga ada kenyang. Kebanyakan orang kan begitu. Maka Umar itu masa bertanggung jawab itu. Maka lahan negara itu tidak ada yang tidur. Yang di satu sisi masyarakat semuanya kan yang mengelola itu masyarakat, sehingga yang mengelola punya penghasilan. Kemudian dari pengelolaan yang berhasil, kalau yang mengelola itu non muslim, karena yang non muslim pun diberi hak kelola oleh Umar bin Khattab. Jadi orang-orang yang ditaklukkan tetapi tidak masuk Islam itu diberi hak kelola di daerahnya, karena mereka memang sudah pemilik sebelumnya kan, sudah terbiasa mengelola itu. Mereka kemudian dikenakan pajak yang namanya kharaj.
dan pajak itu tidak memberatkan. Kalau yang mengolah kaum muslimin berhasil, hasilnya sampai nisab, dia zakat. Sehingga rakyat kemudian punya pekerjaan, penghasilannya untuk menunjang atau menutup rakyat yang kekurangan. Masya Allah, itu kalau kita tahu melimpahnya di zaman Umar, itu menarik sekali. Data-datanya yang ada itu, tes cek nggak. Saya beri data sedikit ya, bahwa di zaman Umar bin Khattab itu kas negara itu surplus itu setelah Umar membangun kota-kota baru. Jadi di zaman Umar 10 tahun memimpin, ada 3 kota baru yang dibangun. Kota-kota yang dipercantik, diperindah banyak. Yang betul-betul baru itu adalah Kufah, Basra, dan Fustat. Itu 3 kota baru. Jadi selama 10 tahun memimpin, itu pun 10 tahun itu bukan masa tenang ya, karena masa perang. Sampai kemudian 5 tahun setelah itu, setelah ke masa pertama gitu ya, kalau kita katakanlah 10 tahun itu kita bagi 2, 5 tahun pertama Umar itu perang, kaum muslimin perang, menang. Setelah itu membangun kota yang 3 itu, di saat pasukan sebenarnya di daerah perbatasan masih perang. Artinya sebuah negara sedang perang tapi bisa membangun. Terbayang nggak negara sedang perang membangun? Nggak ada sekarang kebayang. Ini Indonesia kan nggak lagi perang, tapi membangunnya susah. Gitu. Iya, anggarannya nggak ada, ngutang, itu masalahnya banyak gitu. Intinya kita ini nggak lagi perang, tapi membangun aja kelimpungan, keteteran gitu. Apalagi kebayang membangun kota baru gitu kan, supaya Jakarta supaya diurai gitu kan, gitu, buat kota baru gitu kan, sebagai apa namanya pengembangan dari Jakarta. Ya susah ya. Ini nggak kebayang ya nih. Umar itu membuat 3 kota baru di saat masih perang gitu ya. Nah kemudian infrastruktur dibuat, pelabuhan-pelabuhan, ada berapa pelabuhan baru dibuat, terutama di Mesir, karena untuk apa namanya menghubungkan antara Mesir dengan apa namanya dengan Madinah, dengan Hijaz itu lebih cepat, itu melalui pelabuhan baru yang langsung melalui laut, karena tadinya melalui darat dan itu cukup lama. Jadi waktu itu untuk apa namanya mengalihkan kepentingan logistik dan perdagangan itu kan selalu darat, dari Mesir sampai ke Hijaz, ke Madinah, ke Mekah. Itu lama, akhirnya melalui laut, dan itu dibutuhkan pelabuhan baru. Dibuat pelabuhan baru di dekat Nil, di muara Nil. Kemudian di Basrah itu ketika kota baru dibuat, yang dibutuhkan apa? Adalah sungai untuk mencukupi kebutuhan air. Maka disodetlah sepanjang sekitar 20 km sungai Dijlah di Irak itu supaya sampai, dan itu kemudian jadi sungai baru. Itu infrastruktur seperti itu. Jalan, jangan tanya di zaman Umar. Jalan itu yang membentang sebagai jalan protokol, terutama ke Mekah. Semua jalur dari daerah manapun ke Mekah itu yang protokol, karena inti dari umat Islam itu Mekah. Sehingga jalan yang menuju Mekah itu jadi jalan protokol. Itu jalannya mulus kalau bahasa kita sekarang. Yang intinya kalau dalam gambaran Umar, mulus itu adalah jangan sampai kemudian pengguna jalan itu tersiksa atau celaka karena jalan yang tidak benar. Dan Umar targetnya bukan sekedar manusia. Sadarnya, law asarat naqatun fil Iraq, kalau ada seekor unta yang terperosok di jalan Irak, dan itu 1000 km dari pusat kota Madinah, dari kota Madinah, dari pusat, aku takut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi standarnya itu hewan, bukan lagi manusia. Kan kalau kita mah manusia kan, itu pun juga yang keruak-keruaknya di mana-mana banyak gitu kan. Jalan entah ditutupnya kapan, diperbaikinya kapan, orang sudah celaka berkali-kali. Standarnya apa ya kalau gitu ya? Standarnya kalau yang celaka tuh anak pejabat tinggi kali ya, baru diperbaiki. Karena beda darahnya. Jadi Umar tuh standarnya kalau asrab naqatun, standarnya hewan. Jadi bukan lagi orang. Dia merasa bertanggung jawab, hewan pun harus menikmati jalan yang bagus. Gitu ya. Dan jalan-jalan baru yang dibuat Umar, itu Umar tuh punya standar. Jalan protokol, jalan apa namanya, yang katakanlah ada tiga kriteria. Jalan utama,
jalan Madya gitu, dan jalan kalau kita tuh gang antar blok gitu ya, gang antar blok gitu. Itu 3 Umar. Nah kalau kita lihat datanya, jalan protokol itu oleh Umar itu sekitar 40 dhira. 40 dhira, 1 dhira itu sekitar 45 cm. Jadi kisarannya sekitar 18 meter lebarnya. Dengan perhitungan, kendaraan terbesar adalah unta. Lah kalau 18 meter sekarang mungkin kita juga biasa dari luar, tapi kan sekarang yang terbesar apa kita? Trailer, tronton gitu kan. Nah dulu Umar tuh 18 meter lebarnya itu yang terbesarnya unta. Sehingga otomatis luar biasa sekali itu jalan protokol itu. Jalan Madya itu sekitar 20 dhira atau ya sekitar 20-an dhira, sekitar 9 meter jalan Madya. Kalau antar gang, antar rumah, antar blok, kalau kita tuh gang itu sekitar 4 meter gitu ya. Kenapa? Ini konsepnya tidak sederhana, landasan konsepnya Islami sekali. Kan Rasul mengatakan apa? Ketika Rasul datang ke Madinah, orang-orang Madinah itu juga punya tempat pertemuan publik. Sehingga kalau mereka mau kumpul itu di pinggir jalan. Maka Rasulullah melihat, wah ini nggak benar. Ketika Rasulullah menegur, iya kumul juga salah turukat, kata Rasulullah, jangan duduk-duduk di sekitar jalan dong, kata Rasulullah. Kata orang-orang Madinah, ya Rasulullah, ini memang kami begini, malah nabur dengan mencari sini. Kami tidak punya tempat lain untuk bisa kumpul-kumpul seperti ini, kecuali di pinggir jalan. Kalau begitu, fa'tu tariqa haqqah. Itu landasannya. Beri hak jalan. Artinya jalan itu untuk orang pengguna, untuk lewat, gitu ya. Artinya pengguna itu harus bisa leluasa menggunakan jalan. Maka itu konsepnya, dasarnya, gitu. Ketika itu antar blok yang intinya orang jalan kaki, dalam Islam bagaimana laki-laki dan perempuan itu bisa ghaddul basar, bisa menjaga pandangan, sehingga sebisa mungkin kan tidak berhimpit-himpitan. Makanya jalannya dibuat lebar, sehingga kalau laki-laki di sini, perempuan di situ kan ghaddul basarnya terjaga. Coba kalau gang tikus, jalan tikus, kan mau tidak mau udah mikir-mikir begini kan, supaya udah susah itu. Gang senggol itu nggak ghaddul basar, nggak bisa terjaga itu, gitu kan? Tapi dalam Islam itu kan terjaga, konsepnya di situ. Dan kemudian di jalan-jalan protokol menuju Mekah, Umar sudah membuat yang disebut sekarang itu rest area. Konsep rest area Umar sudah membuatnya, buat roti dan makanan utama orang-orang di sana waktu itu. Jadi orang-orang yang menempuh perjalanan safar musafir, gitu ya, itu mereka dalam jarak tertentu akan menempuh Baitul Daqiq, Baitul Sawiq, itu tempat untuk istirahat. Mereka bisa membuat roti di situ, atau mereka bisa mengambil gandumnya untuk dibawa dalam perjalanan untuk dimasak di sepanjang perjalanan, bekal sampai tempat tujuan. Dan semua musafir, mau kaya mau miskin, punya hak, dan itu fasilitas negara, gratis. Jadi Umar punya konsep rest area gratis. Saya pernah menyampaikan ini sebuah komunitas yang cukup besar sebenarnya. Saya bilang nih, dengan adanya Cipali itu, kalau umat Islam ini menunjukkan eksistensinya, buat rest area gratis. Dan itu akan sangat luar biasa manfaatnya, syiarnya akan luar biasa besar sekali untuk umat Islam. Ini konsep Islam, Umar sudah melakukan itu. Dan ingat, orang itu betul-betul bisa makan di situ dan atau ngambil gandum secukupnya, dan itu gratis. Ini fasilitas negara. Kok bisa negara memikirkan itu? Dalam Al-Quran ada istilah Ibnu Sabil. Berapa banyak atau banyak sekali ayat yang memuat istilah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa sih? Musafir. Musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Musafir. Ya musafir ya harus karena Allah lah. Tapi kan kita juga tidak tahu orang safar mau apa kan gitu. Tapi intinya musafir. Kalau kita baca Ibnu Sabil dalam Al-Quran, itu konteksnya konteks apa? Banyak. Ada zakat, ada ghanimah, ada fai, gitu ya. Intinya apa? Ibnu Sabil dalam Al-Quran punya hak, punya peruntukan dari APBN, anggaran belanja negara. Jadi dari semua peruntukan APBN, salah satunya adalah untuk musafir. Kita ini nggak ada. Menggunakan jalan saja itu kan kalau mau enak dikit, itu enaknya dikit gitu, karena sering nggak enaknya. Itu bayar tol. Nah, tol itu kan jalan bebas hambatan. Tapi banyak hambatannya sekarang. Itu sudah tidak sesuai konsepnya.
itu pun bayar, kan gitu. Coba bayangkan ini. Jadi waktu itu Umar itu sampai begitu, jalan gratis, rest area gratis, bisa negara ini. Dan itu ketika itu lakukan, lihat ada konsep dasarnya Ibnu Sabil. Jadi safar itu dalam Islam punya hak dari anggaran negara, musafir itu punya hak anggaran negara. Maka ini terus berkembang kan dalam sejarah Islam, zaman Umar terus berkembang lah. Kalau ada Baitus Daqiq, Baitus Sawik, rest area, ada juga Baitul Diyafah. Zaman Umar sudah ada, zaman Rasulullah sudah ada, tapi masih sangat sederhana. Zaman Umar semakin bagus. Apa? Guest house. Di setiap kota utama sudah ada guest house, sehingga musafir dari mana-mana itu bisa tinggal dengan gratis. Dan dalam perkembangannya nanti sampai zaman Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, itu guest house itu menjadi hotel-hotel di setiap kota. Di zaman itu, zaman Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, di kota-kota itu ada hotel-hotel untuk musafir. Jadi musafir itu nggak perlu bayar lagi. Dan bukan sekedar hotel yang disediakan, kemudian sampai fasilitas istirahatnya, sampai ada showroom kendaraan. Showroom kendaraan itu diambil ya dari dana negara oleh Nuruddin Zanki. Artinya apa? Kalau ada seorang musafir ingin istirahat transit saja cepat karena dia terburu-buru, tapi kendaraannya kelelahan, sakit, itu langsung bisa diantarkan ke showroom dan diambil yang baru. Ini dalam konsep Islam, dalam musafir, konsep Islam. Jadi kalau kita ini nanti mau mudik dari sini, dari ini itu udah Bogor ya. Saya mau ngomong Jakarta jangan salah. Intinya dari sini, atau dari Jakarta ya. Dari Jakarta ke Surabaya, bawa Avanza 2003, gitu ya. Karena memang perjalanannya berat, medan mudik gitu. Sampai Cirebon mogok. Kita kan tidak mungkin menunggu ini, undang-undang itu sudah serba darurat. Antarin dia ke showroom di situ, ambil Kijang Innova baru. Konsepnya seperti itu. Ini bukan mimpi di zaman itu. Ini memang hak musafir. Di zaman itu hak musafir. Musafir terus kalau gitu ya. Emang doyan jalan-jalan nih. Kenapa safar itu sampai peruntukan seperti Al-Quran menyebutnya berkali-kali Ibnu Sabil. Safar itu kan mananya silaturahim. Betapa silaturahim itu bukan masalah sederhana loh ya. Itu penentu orang itu masuk surga atau neraka. Maka untuk supaya orang itu bisa bersilaturahim dengan tetangganya, dengan saudaranya yang sudah tercecer di mana-mana, supaya kemudian bisa terhubung. Sekarang itu apa sih yang membuat diantara menghalangi orang itu bisa mengunjungi saudaranya? Itu karena faktor jarak yang jauh dan itu perlu biaya yang besar. Ketika negara itu bukan subsidi, menutup semua itu sehingga orang itu bisa bersilaturahim dengan mudah, masya Allah. Satu syariat Islam itu bisa terlaksana, satu kewajiban dari Allah itu bisa terlaksana karena pemerintahannya yang benar, yang tahu bagaimana menempatkan keuangan negara untuk tadi agar bisa beribadah dengan nyaman kepada Allah. Apalagi thalabul ilmi, mencari ilmu itu membutuhkan. Sudah lama itu dulu belajar di Solo, jauh gitu loh. Itu musafir itu perlu banyak hal gitu kan. Coba ketika ada dana untuk musafir atau anggaran untuk musafir seperti ini, masya Allah. Jadi ketika Nuruddin Zanki melakukan itu, Ibnu Jubair, seorang petualang dari Andalus, itu membuat catatan memoir gitu ya, catatan perjalanan Ibnu Jubair. Dia dari Andalus, dari Spanyol. Dia menulis apa? Risalah kepada orang-orang di Spanyol. Kalian harus, atau kalau kalian ingin mencari ilmu dengan nyaman, leluasa dan enak, pergilah ke Syam. Padahal Syam itu di beberapa wilayah sedang perang dengan melawan pasukan salib loh ya. Tapi di daerah yang dikuasai oleh Nuruddin Zanki itu sudah luar biasa nyaman. Karena di sini semua pencari ilmu akan mendapatkan surganya, mendapatkan guru-guru besar yang begitu banyak, fasilitas hidup yang begitu tercukupi, memadai, dan kalian bisa leluasa mencari ilmu di sini. Jadi hotel gratis, bayangkan, kendaraan gratis, artinya kalau ganti gampang. Allahu Akbar. Ini berada itu. Lihat, makanya kita perlu membaca alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi bukan hanya sunnah Rasulullah dalam hal ini, kita perlu sunnah khulafa'ir rasyidin. Pemerintahan di zaman Umar luar biasa. Luar biasa. Dari manajemen pemerintahnya sudah kita bisa bayangkan ya. Tadi wilayah yang begitu luas, setelah 40 tahun itu, kalau saya balik gitu ya,
Kira-kira wilayah Islam yang hijau, kemudian oranye, kemudian coklat, kemudian ungu ya. Itu ungu apa tuh? Iya, kurang lebih lah ya. Itu seluas itu gitu. Yang mulai dari sini terus ke sini, terus ke sini. Nah, kira-kira sekarang berapa negara ini? Sekarang hampir 20 negara ya. Sekarang ini hampir 20 negara di sini. 20 negara dan kerajaan. Dulu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan memimpin sendirian. Sekarang 20 pemimpin negara, raja, perdana menteri, presiden, itu hasilnya apa? Amburadul. Dulu Umar bin Khattab memimpin, ini Umar bin Khattab nih ya, ini wilayah Umar bin Khattab yang ini. Dari yang coklat terus sampai sini. Ini Umar bin Khattab sendirian. Ini 15 negara sekarang kurang lebih. Di seluas ini Umar memimpin, itu administrasi rapi. Saya bisa bertaruh data kependudukan BPS Indonesia dengan Umar itu lebih akurat Umar dulu. Yakin? Kenapa? Umar itu setiap tahun mendata rakyatnya, yang lahir dan yang meninggal setiap tahun. Sensus itu setiap tahun. Dan itu bukan sekedar mendata, jadi mendata ini rumah ini berapa orang, bukan itu. Itu data itu beserta dengan sistem diwan, di mana di antara diwan itu adalah diwan tunjangan. Maksudnya ada sistem administrasi tunjangan untuk dari negara kepada rakyat. Karena tadi surplus kekayaan negara masih banyak butuh uang. Umar itu berpikir apa? Uang ini adalah kekayaan negara dan kekayaan negara adalah milik Allah hakikatnya. Rakyatku adalah tanggungan Allah, maka aku harus menyalurkan kekayaan Allah kepada tanggungan Allah. Maka dia bagi-bagi. Setiap tahun rakyatnya mendapatkan tunjangan uang tunai dari pemerintah, bukan lagi subsidi, dikasih duit tunai. Yang dikasih itu adalah orang-orang yang sudah balik dan anak kecil, anak baru lahir. Setiap anak lahir oleh Umar bin Khattab dikasih 10 dinar untuk anaknya, bukan untuk orang tuanya. Artinya ini untuk karena kelahiran anaknya. Ya dikasihnya ke orang tuanya, nggak mungkin bayi megang duit ya. 10 dinar itu berapa? 20 juta. Jadi kalau melahirkan saat itu asik, setiap melahirkan dikasih 20 juta. Coba bayangkan, ya melahirkan terus. Jadi setiap lahir dikasih 20 juta, 10 dinar. Nah, yang tahunan, setiap tahun itu macam-macam ada kriterianya. Yang terendah itu 50 dinar, sekitar 100 juta. Jadi kalau di rumah itu ada 5 orang, ayah, ibu, dan anak 3, berarti serumah itu dapat 500 juta dalam 1 tahun. Kalau di rumah ada 500 juta setahun, berarti kan penghasilan rata-ratanya berarti kalau kita ambil 40 tahun 40 juta per bulan kan. Kira-kira kalau di satu rumah penghasilannya sudah 40 juta per bulan, kira-kira orang masih kerja kayak? Itu dia. Hebatnya zaman Umar itu udah dikasih uang segitu, rakyatnya tetap aja bekerja. Karena Umar membangun budaya masyarakat untuk tetap kerja. Kalau kita baca banyak sekali riwayat Umar terkait dengan itu. Dan tetap Umar meminta rakyatnya atau masyarakat muslim menguasai pasar. Jangan sampai kalian meninggalkan pasar, karena kalau tidak kalian akan bergantung kepada orang lain. Aku tahu Umar. Menarik di sini. Nah, alhasil apa? Di seluas wilayah ini, selain tadi masalah akurasi data gitu ya, kesejahteraan, jangan tanya. Dalam catatan ada yang tidak secara eksplisit tapi secara tidak langsung itu menggambarkan bahwa di zaman Umar tidak ada pengemis yang berkeliaran. Tidak ada pengemis yang berkeliaran di jalan. Sekarang 15 negara, 15 pemimpin negara, dan hasilnya kita tahu beradil. Dulu Umar sendirian, tidak ada seorang pengemis yang berkeliaran di seluas wilayah itu. Allahu Akbar. Inilah kekuatan dari Islam, kekuatan dari peradaban Islam. Rasulullah menyatakan generasi terbaik adalah generasi yang hidup bersamaku. Khairun nasi qarni. Ini artinya kan masa ini memang harus menjadi teladan. Itu karena itu model yang terbaik. Kemudian Rasulullah menyatakan al-khilafatu ba'di 30 sana. Khilafah yang paling ideal adalah atau setelahku berjalan selama 30 tahun. Jadi kekuatan ini yang harus kita jadikan landasan sekarang. Betapa umat Islam ini memiliki modal yang sangat besar menurut saya. Kita kan sekarang juga sebenarnya mengakui hal itu. Ketika
Indonesia ingin membuat undang-undang, ingin membuat peraturan, ingin membuat sebuah model pembangunan, kan ada kunjungan gitu kan ke negara-negara yang punya model gitu kan, ditiru, yang kemudian belum tentu juga sukses, di negaranya sukses, di kita nggak sukses. Itu kenapa gitu? Di sana busway mengurangi kemacetan, di kita kok nggak gitu. Intinya kita, fitrah manusia itu selalu akan membaca model, mencari model. Umat Islam itu punya model yang sangat dahsyat dalam masalah kehidupan ini. Bagaimana kehidupan itu ditata agar manusia bisa hidup nyaman di dunia, dan kenyamanan itu sebagai modal untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu yang tidak ada dalam tujuan bernegara, bermasyarakat di negara manapun di dunia ini selain di negara Islam. Dalam Islam dalam arti yang benar-benar Islam gitu ya. Ini yang tidak bisa dilakukan, dan ini adalah yang kita miliki. Maka kalau kita ingin kembali gitu mencapai kemajuan, sebenarnya kita harus membangun ini. Bagaimana masyarakatnya betul-betul bisa dihubungkan antara hajat duniawi dengan tujuan ukhrawi akhirat. Barangkali ini gambaran umum dari bagaimana kita menjadikan periode sirah atau sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan dari memandang kehidupan atau peradaban yang seharusnya memang ini menjadi PR besar kita saat ini. Demikian uraian yang singkat barangkali untuk sebuah judul yang besar. Mudah-mudahan bisa ditangkap, dan mudah-mudahan ada satu yang bisa menggugah tentang latar belakang umat Islam yang begitu luar biasa gemilang, dan kita sebagai umat yang hadir belakangan, kita sama sekali tidak perlu pesimis bahwa kita bisa melakukan hal yang sama, karena mereka berawal dari petunjuk Allah yang termuat atau tertuang dalam Al-Quran, yang juga Al-Quran inilah yang kita baca saat ini. Sesungguhnya modalnya pada dasarnya sama, dan modal yang sama kita pun bisa mengulang kejayaan itu kembali, walaupun dengan kapasitas dan prestasi yang barangkali tidak sepenuhnya sama. Wallahu ta'ala alam, demikian saya serahkan kembali kepada saudara.